kasus pelecehan seksual ini akhir-akhir ini ya itu marak sekali terjadi. Oh, busana nggak terlalu mempengaruhi, memang pelakunya aja yang brengsek gitu kan. Ternyata memang peraturan syariat Allah tuh benar-benar kayak komprehensif banget ya. Pelecehan seksual itu terjadi ketika perempuannya nggak tegas untuk ngasih barrier gitu, yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh, mana yang sebenarnya tadi bahasnya tentang yang jadi perempuan, termasuk yang bikin susahnya jadi perempuan itu adalah banyaknya kasus pelecehan seksual. Dan kebanyakan pelecehan seksual itu adalah korbannya adalah perempuan. Dan lagi-lagi kalau ngomongin soal pelecehan seksual itu selalu berkaitan dengan bagaimana seharusnya perempuan berpakaian. Menurut Ayang itu ada faktor yang berpengaruh kah? Atau menurut Ayang enggak juga sih? Kayaknya ya kalau pelecehan seksual itu karena pelakunya adalah laki-laki, harusnya ya fokusnya kita adalah kepada laki-laki atau Ya, itu menarik sebenarnya. Jadi kasus pelecehan seksual ini akhir-akhir ini ya itu marak sekali terjadi. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengarah ke sana tentang pelecehan seksual gitu ya. Nggak ada habisnya. Terutama beberapa peristiwa-peristiwa kemarin yang akhirnya banyak sekali orang-orang yang menuntut untuk disahkannya RUU PKS gitu ya. Yang sudah sah belum ya? Kurang tahu ya. Itu kan memang sebenarnya masalah yang mengakar. Kalau pertanyaannya faktor busana itu mempengaruhi, ya kalau dari pandangan aku pribadi sangat mempengaruhi. Tetapi apa itu aja? Karena kan banyak sekali teman-teman kita di luar sana itu menganggap busana nggak terlalu mempengaruhi, memang pelakunya aja yang brengsek gitu kan, yang nggak bisa menahan hawa nafsunya gitu. Iya, itu juga faktor juga, itu menjadi faktor juga. Jadi kita harus komprehensif ya. Dari sisi perempuan itu memiliki faktor untuk terjadinya pelecehan seksual, entah dia pelaku atau korban nantinya, ataupun di sisi laki-laki punya faktor itu juga gitu loh. Jadi di pelecehan seksual ini korbannya itu nggak hanya perempuan aja, tetapi bisa juga laki-laki ya, tergantung ini. Tapi memang kebanyakan umumnya itu perempuan yang menjadi korban. Nah, kalau ditanya kira-kira terkait busana ini menjadi faktor berpengaruh terjadinya pelecehan seksual, kalau menurut saya berpengaruh. Menurut aku berpengaruh. Kenapa? Karena itu menjadi salah satu faktor yang bisa menjadi penarik gitu ya, menarik perhatian pelaku gitu. Karena di otak pelaku ini kita bingung ya, karena apa yang dipikirkan sama dia tuh ada aja pasti gitu kan. Nah, kita juga harus melihat faktor-faktor yang lain juga gitu loh. Kan banyak teman-teman kita di luar tuh bilang, wah matanya aja keranjang gitu. Nah, itu juga menjadi faktor. Itu jadi faktor yang membuat pelaku itu melakukan pelecehan seksual juga. Maka dari ini yang bisa aku bilang ya, bahwasanya kedua sisi ini berpengaruh terjadinya peristiwa pelecehan seksual gitu ya, baik itu di korban maupun di pelaku gitu ya. Jadi sebagai korban misalkan perempuan tetap harus menjaga busananya gitu, harus tetap menjaga sikapnya gitu ya, karena memang pada saat ini ya fitnahnya luar biasa gitu kan. Banyak sekali orang-orang yang gila gitu, melakukan apa saja yang mereka inginkan gitu kan, yang melanggar aturan, yang melanggar hukum, baik itu hukum agama, hukum negara dan sebagainya, untuk memuaskan dirinya gitu ya. Karena memang kita sudah berada di zaman yang penuh fitnah itu gitu. Dan memang kita harus hati-hati banget. Jadi karena memang kita berada di dunia di zaman yang penuh dengan fitnah, maka sudah sepatutnya, sewajibnya kita untuk menjaga diri kita gitu loh. Baik itu perempuan maupun laki-laki.
perempuan ya sebagai tadi yang dibilang umumnya menjadi korban itu harus menjaga dirinya gitu ya, harus tentukan busananya, terus harus menentukan bagaimana dia bersikap, harus menentukan dia harus di lingkungan yang mana gitu loh, harus tetap berhati-hati. Lalu yang di sisi laki-laki ya harus menjaga pandangan, ya perempuan juga harus menjaga pandangan gitu kan. Gimana menjaga pandangannya? Ya yang sewajarnya gitu loh, yang sewajarnya. Terus kalau memang tadi ya, kalau memang udah nggak tahan berpuasa gitu ya kalau agama Islam. Terus selain itu ya kalau nggak bisa berpuasa ya menikah, biar nggak melampaui batas, karena sikap-sikap itu kan sikap-sikap yang melampaui batas gitu ya, yang melanggar syariat Islam, yang melanggar hukum, norma dan sebagainya. Nah ini jauh, kalau mau ditarik jauh banget sih masalah itu. Masalah pendidikan itu bisa menjadi faktor, masalah pendidikan. Makanya pada saat ini tuh banyak sekali edukasi mengenai seksual gitu. Edukasi dini kepada anak-anak mengenai pendidikan seksual gitu kan. Itu bagus sebenarnya. Nah tapi memang kalau memang itu belum didapatkan oleh orang itu tentang pendidikan seksual ya, sebagai manusia yang ada di dunia ini ya kita harus tetap hati-hati di zaman yang penuh fitnah ini. Jadi busana itu tetap menjadi faktor, dan faktor-faktor lainnya itu ya termasuk yang dibilang oleh teman-teman kita di luar, masalah pelakunya yang mata keranjang dan sebagainya, itu juga faktor. Jadi nggak hanya satu faktor mengenai pelecehan seksual, banyak sekali faktor, tergantung kasus ya. Kalau menurut aku yang masalah pelecehan seksual ini tergantung case-nya, case by case, tapi rata-rata ya faktornya itu mirip-mirip gitu loh. Masalah busananya kan banyak tuh teman-teman di luar yang ngasih kasus, ada kok orang muslim, akhwat ya, perempuan muslim itu busananya tertutup tapi tetap aja menjadi korban pelecehan seksual gitu ya. Nah iya, berarti ada faktor yang lain gitu loh. Misalnya tadi ya, yang di luar dari perempuan itu gitu loh. Jadi yang pelaku itu berarti yang mempunyai faktor yang lebih besar, yang lebih dominan untuk melakukan kejahatan seksual itu. Entah itu dia tidak bisa menahan nafsu, tidak bisa dibendung gitu kan, terus matanya jelalatan, terus ya dia pengen banget memuaskan dirinya dan sebagainya, itu jadi faktor dia. Dan sebenarnya banyak faktor sih, yang kayak misalnya kebanyakan pelecehan seksual itu kan biasanya di daerah sepi ya, itu kan masalah keadaan, itu kan faktor juga. Maksudnya jadi kan ya sekarang juga harusnya ada banyak yang aware tentang itu. Jadi ya, misalnya mungkin sekarang kan banyak juga di gang-gang dikasih CCTV gitu, terus misalnya ada begitu banyak pencahayaan di jalan gitu, itu kan juga sekarang udah harus mulai digencarin ya. Bahkan kalau teman-teman ya, yang juga ngelihat di media sosial, banyak sekali pelaku-pelaku kejahatan seksual itu bahkan di tempat yang udah ada CCTV ataupun di keramaian itu masih ada gitu loh. Jadi memang lagi-lagi ya kita saling mengingatkan, reminder ya, dimanapun berada kita tetap hati-hati gitu ya. Dimanapun kita berada itu harus hati-hati, karena memang sudah lumayan gila dunia ini gitu loh. Ya bisa dikatakan gitu, karena orang-orang itu ada aja yang dilakuin gitu loh, mau memuaskan nafsunya dan sebagainya, bisa aja. Bahkan kalau di keramaian kayak misalkan teman-teman kita yang sering naik kendaraan umum gitu ya itu tidak sedikit juga menjadi korban pelecehan seksual gitu. Jadi faktornya itu banyak gitu. Masalah busana, terus lokasi gitu ya, terus bagaimana pikiran-pikiran pelaku dan sebagainya, itu kan menjadi faktor. Maka dari itu ya pandangan aku, kita sebagai entitas yang bersosial gitu ya di daerah kita, ya kita tetap hati-hati menjaga diri. Yang menjaga diri aja masih bisa kena, apalagi yang enggak sama sekali gitu loh, yang enggak aware sama sekali, pasti bakal kena gitu ya. Maka dari itu tetap hati-hati dimanapun itu, entah itu di keramaian atau di tempat yang sepi gitu ya. Nah, maka dari itu tetap jaga diri kita, berpakaian yang sepatasnya gitu. Sebagai orang muslim, perempuan muslim, sebagaimana mereka menggunakan pakaian sesuai dengan busana seorang perempuan muslim gitu ya,
sebagai seorang laki-laki harus bersikap sebagaimana seorang laki-laki muslim gitu loh. Nggak hanya busananya aja, tetapi perilakunya, pemikirannya, lisannya, hatinya. Tapi yang keren tuh aku kadang-kadang merasa kayak ternyata memang peraturan syariat Allah tuh benar-benar kayak komprehensif banget ya, dari mulai kayak pakaian kita diatur, terus kita boleh keluar malam apa enggak, perempuan sebaiknya di rumah, kan kayak perempuan sholatnya mendingan di masjid atau di rumah sih. Terus Allah jawab, sesungguhnya tempat terdekat aku sama hamba perempuanku adalah dalam rumah terdalamnya, bagian terdalamnya gitu. Jadi kayak aku ngerasa ternyata emang dengan kondisi yang sekarang aku ngerasa justru takut banget gitu kan, takut banget kalau misalnya kita harus keluar rumah. Bahkan misal kalau ada kegiatan yang harus malam hari segala macam ya, kalau buat aku pribadi aku ngerasa mendingan besok deh, siang deh, pagi deh, dan segala macam. Dan ternyata ya itu tadi banyak banget syariat-syariat yang memang karena kita buktiin gitu ya, itu banyak banget kasus-kasus yang kita ngerasa akan jauh lebih aman, lebih nyaman ketika kita sesuai dengan syariat Islam gitu. Jadi aku kadang-kadang mikir kayak ini yang kan kita sering dengar kayak syariat belajar yang wajib itu adalah belajar ilmu syar'i. Karena ternyata dengan belajar ilmu syar'i kita tuh akan selamat. Kalau misalnya kita nggak belajar ilmu syar'i ya sangat mudah buat kita tersesat, celaka, terus ya mendapatkan sesuatu yang bisa jadi nggak kita inginkan. Ya betul. Gitu deh. Jadi sebagai manusia itu memang harus berilmu. Terkhusus untuk umat muslim jelas ilmu yang paling utama itu ilmu agama. Terus baru ilmu-ilmu yang lain gitu kan. Itu ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu tambahan kita untuk menguatkan agama kita gitu. Jadi ya pendahulu kita, orang-orang muslim terdahulu gitu ya, mereka ya pintar-pintar juga gitu loh tentang ilmu-ilmu dunia gitu. Tetapi nggak meninggalkan ilmu agama yang utama. Fondasinya karena kalau ilmu agama tidak dijadikan fondasi maka bakal bingung, manusia akan bingung karena mereka tidak ada pijakan yang pasti. Karena ilmu agama itu ya ilmu yang pasti dan menjadi fondasi terkokoh bagi setiap manusia gitu. Nah, bagi umat muslim ya agama Islam kan sebagai fondasi yang kokoh mereka gitu. Jadi kebanyakan kita itu kadang bingung menjalani hidup ini gitu loh. Karena kita ya jelas pedomannya nggak tahu ya apa? Ya nggak kembali ke Islam kan akhirnya. Sebenarnya kalau kita tahu pedomannya apa, sebenarnya kita nggak bingung ya? Insya Allah nggak akan bingung, pasti nggak akan bingung karena udah ada pedoman kan, namanya pedoman itu petunjuk. Ya gitu. Jadi contohnya kayak itu tentang pedoman sih, kayak kalau misalnya kita kadang-kadang kan kalau diskusi gitu terus sama siapapun selalu ada kata-kata kayak berdasarkan sudut pandang, tergantung sudut pandangnya mana sih segala macam. Iya sih, aku kadang-kadang selalu ngerasa bahwa baik buruk itu belum tentu benar dan salah. Jadi kalau baik belum tentu benar, kalau buruk belum tentu salah. Gitu. Dan baik buruk benar dan salah itu berdasarkan pedoman atau panduannya. Jadi kalau misalnya kita mau diskusi gitu, akan lebih terarah ya kalau misalnya pedomannya sama. Kayak misalnya kita nih berantem nih suami istri gitu, kalau misalnya kita selalu akhirnya ya tahu pedomannya apa. Karena kalau misalnya enggak ya kita akhirnya sulit ya buat tahu yang mana yang salah, di mana bagian salahnya, yang mana yang harus diperbaiki ya. Iya, dadah aku tutup gitu. Oke. Nah, kalau menurut Ayang sendiri gimana? Busana. Faktor busana itu kira-kira sangat dominan enggak untuk terjadinya pelecehan seksual? Banget kan? Gimana tuh? Tapi kan kata orang-orang di luar enggak kok, ada tuh yang busana muslim bahkan pakai cadar masih aja.
Ya itu tadi kalau misalnya ngomongin soal pelecehan seksual kan banyak faktornya. Tapi salah satu faktor yang penting banget, yang utama banget menurut aku adalah ya gimana cara berpakaian sebagai seorang perempuan. Karena lagi-lagi kan nafsu ya. Dan itu pasti ada penyebabnya. Nafsu itu akan muncul ya ketika ada penyebabnya gitu. Dan kita sebagai seorang perempuan yang merupakan mayoritas dari korbannya, dan sebenarnya ini bukan cuma perempuan aja sih, karena kalau korban pelecehan seksual kan juga laki-laki gitu. Jadi harus jaga-jaga nggak cuma perempuan tapi laki-laki juga. Dan hal yang bisa dilakukan dijaga sama perempuan itu ya salah satunya adalah cara berpakaian, terus cara mereka bersikap, tadi kayak yang bilang harus sopan santun atau apa segala macam. Terus yang ketiga juga harus ketegasan juga, karena menurut aku pelecehan seksual itu juga terjadi ketika apa ya, ya nggak ya, takut salah juga lagi. Tapi kalau menurut aku iya sih, karena kayak misalnya pelecehan seksual itu terjadi ketika ya perempuannya harus tegas sih menurut aku, karena banyak juga kasus pelecehan seksual itu terjadi ketika perempuannya nggak tegas untuk ngasih barrier gitu, yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh, mana yang dia terima sama yang nggak dia terima. Tapi lagi-lagi balik lagi ke kasusnya, itu kan kasusnya kalau dia tahu bakal dilecehkan gitu, gimana kasusnya tiba-tiba aja langsung dilecehin, gimana mau tegas kan? Nah jadi memang tergantung kasusnya. Persoalan pelecehan seksual ini tergantung kasus. Misal kejadiannya itu masih bisa kita prediksi ya, misalnya kayak tadi itu kan hal yang bisa diprediksi, tegas atau tidak perempuan itu bersikap atau korban itu bersikap gitu ya, calon korban lah ya. Nah itu kan kasusnya itu mungkin kasus-kasus yang dengan teman dekat terus dideketin, misalkan pacaran gitu kan, pacaran terus ini kan banyak juga kasus orang yang pacaran minta jatah atau apa, terus sudah putus ya, dilaporin pelecehan seksual, itu kan ya, ada juga. itu ada juga banyak kasusnya gitu, atau direkam nanti perempuan yang minta putus nanti laki-lakinya nge-share dan sebagainya. Itu kan banyak banget kasusnya, tergantung kasusnya dan solusinya ya tergantung kasusnya sebenarnya. Kalau masalah itu yang tadi, kalau pandangan aku ya udah nggak usah pacaran solusinya gitu kan, karena nggak ada lagi gitu. Jadi itu sebenarnya sebagai salah satu pencegahan ya. Itu pencegahan dini. Soalnya kalau udah pacaran tuh ya bakal ada aja gitu loh godaan-godaannya, banyak bakal ada aja bisikan-bisikan dari setan terutama gitu kan, dirayu-rayu dan sebagainya. Yang membuka pintu-pintu yang tadinya kita nggak inginin lah. Ya itu kasus itu. Kalau kasus yang mendadakan misalkan kayak di tempat umum tiba-tiba ada yang melecehkan, nyentuh-nyentuh dan sebagainya, itu kan beda lagi kan. Pencegahannya tetap jaga diri gitu loh. Kalau bisa tetap misalkan perempuan keluar di tempat umum, ajak temennya gitu. Oke, Ajak temennya, terus busananya dijaga. Itu di sisi perempuan. Di sisi laki-laki ini aku bisa bilang ke laki-laki ya. Untuk laki-laki yang memang nggak tahan nafsu gitu ya, berpuasa gitu. Berpuasa terus dijaga pandangannya, terus dijaga selain pandangan pikirannya dijaga, selain pikiran hatinya dijaga gitu ya. Terus mengingat Allah gitu loh. Kalau teman laki-laki ini Islam, orang-orang yang laki-laki yang berdoa lah ya, jangan lupa kalau pergi keluar rumah. Iya, berdoa keluar rumah. Intinya mengingat Allah lah gitu kan, mengingat Tuhan gitu ya. Mengingat Tuhan ya insya Allah nggak akan kepikiran lah hal-hal yang negatif itu. Nah ini untuk laki-laki karena itu tadi namanya hawa nafsu ya. Kalau kita tidak bisa bendung bakal melampaui batas akhirnya. Maka dari itu ya tetap berada di batasan-batasan yang ada gitu loh. Jadi untuk laki-laki ya ini enggak, di sisi perempuan gitu, di sisi laki-laki gini, harus tadi dijaga semuanya, mengingat Allah, terus berpuasa gitu ya. Kalau nggak tahan semuanya ya udah bisa menikah gitu ya. Tapi kan nggak semua, kan banyak akhirnya pelaku pelecehan seksual itu justru yang udah menikah. Nah itu lain kasus lagi.
makanya kalau masalah hal-hal yang berbau kriminalitas gitu ya, itu tergantung kasus-kasus sebenarnya, tergantung Kita nggak bisa case by generalisir. case. Ya, case by case. Karena memang itu kan ujian sebenarnya, godaan. Jadi kalau kita ngomongin masalah di agama ya, di Islam juga mengatakan bahwasanya ya syaitan akan melakukan segala cara untuk menghasus anak cucu Adam untuk ikut dengan dia di akhirat kelak di neraka gitu kan. Dan itu Allah izinin. Ya Allah ini nggak apa-apa. Jadi tinggal kita sebagai manusia untuk membentengi diri, kira-kira bakal tergoda atau enggak, karena setiap fase itu pasti ada godaannya gitu. Jadi dengan orang yang belum menikah didekatkan dengan perempuan misalnya laki-laki ya untuk melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan atau tidak dibenarkan oleh agama. Mungkin setelah menikah juga ada lagi godaan-godaannya, kayak perselingkuhan, terus mungkin pelecehan dan lain sebagainya, itu kan tetap ada. Tinggal tadi caranya membentengi diri. Udah, solusi generalnya membentengi diri. Dengan apa? Dengan mengingat Tuhannya gitu loh, dengan mengingat Allah. Terus apa yang Karena dengan yang nikah aja nggak bisa. Iya, makanya ya itu salah satu cara juga gitu loh. Kalau memang makanya tadi kan solusi generalnya membentengi diri. Contoh, dengan membentengi diri ya, dengan yang orang yang sudah menikah, benteng dirinya agar tidak mendekatkan dirinya ke pelecehan seksual dan sebagainya, itu ya datangi istrinya gitu ya. Nah ini harus ini kan edukasi juga, pendidikan yang harus dipelajari oleh suami dan istri gitu. Bahwa hal-hal negatif tadi kayak pelecehan seksual, perselingkuhan dan sebagainya di dunia pernikahan itu ada. Maka kita membentengi diri dengan belajar ilmu agama tadi yang kita bahas, bahwasanya ilmu agama itu ilmu yang paling utama, ilmu yang utama. Nah, setelah kita pelajari, kita tahu nih ilmunya gimana untuk membentengi diri kita, kan? Nah, nanti teman-teman juga bisa belajar gitu, gimana caranya. Teman-teman bisa baca fikih munakahat, mahkota cinta, mahkota apa? Mahkota pengantin dan sebagainya gitu. Itu bisa dipelajari. Nah, tergantung kalau tadi kita berbicara pelecehan seksual itu tergantung kasus juga, case by case gitu kan. Yang pasti kalau pandangan aku untuk menghindari itu semua, secara general kita sebagai manusia, entah itu laki-laki maupun perempuan, harus membentengi diri gitu ya, dari perbuatan yang tidak terpuji tadi gitu loh. Yang dari perempuan silakan bagaimana caranya untuk membentengi diri, kan ada syariat-syariatnya. Kalau di dalam Islam, di laki-laki juga ada gitu kan syariat-syariatnya, menundukkan pandangan, terus menjaga pikiran kita untuk tetap waras gitu ya, menjaga pikiran kita untuk selalu mengingat Tuhan kita, selalu mengingat Allah gitu. Jadi ya insya Allah bakal terhindar gitu loh dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji tadi gitu. Gitu sih kalau pandangan aku gitu sih ya. Ya pada akhirnya mau cewek atau cowok sebenarnya mereka punya faktor masing-masing untuk cenderung untuk akhirnya terjadi kasus pelecehan seksual gitu ya. Jadi dan kita nggak bisa juga ini ya, mendikotomi gitu, kayak harus perempuan yang menjaga diri gitu kan, enggak juga ya, karena laki-laki juga harus menjaga diri. Nggak, maksudnya nggak cuma perempuan yang menjaga diri, tapi juga jadi yang harus menjaga diri semuanya, perempuan menjaga diri, laki-laki menjaga diri gitu loh, balance dan seimbang. Akhirnya kita nggak menyalahkan perempuan juga, nggak menyalahkan laki-laki, tapi yang perlu ditekankan tadi, kedua ini, laki-laki dan perempuan itu harus menjaga diri, membentengi diri. itu yang itu tadi bahasan kita tentang pelecehan seksual. Semoga ada manfaat yang bisa diambil.